dengan mereka, mencintai mereka ahli kebaikan, dan mengundang mereka, meminta doa dari mereka, serta mengunjungi tempat-tempat yang mempunyai keutamaan. Dipun awali kalian dawuhipun Allah Ta'ala mengkisahkan Nabi Musa alaihi salam mencari seseorang yang bernama Nabi Khadir atau Nabi Khidir, yang dimana Nabi Khidir orang yang Allah berikan mempunyai kelebihan ilmu dibanding Nabi Musa alaihi salam. Allah dawuh dalam Al-Quran, wa idza qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Wonten ing surat Al-Kahfi juz 15 ayat 60 menceritakan tentang kisah Nabi Musa mencari seseorang yang diberikan keutamaan ilmu dibanding Nabi Musa, yaitu Nabi Khidir. Mengapa demikian? Saderengipun Nabi Musa menika diputangleti dening kaumnya Bani Israil. Nabi Musa orang yang paling alim saat ini siapa? Maka dijawab oleh Nabi Musa, orang yang paling alim saat ini adalah saya. Yeroto kemati wonten Nabi Musa. Tapi diingatkan oleh Allah, ada yang lebih alim daripada kamu wahai Musa. Orang yang punya ilmu hakikat. Nabi Musa menika ilmunya syariat, melihat dari si zahir, tapi wonten seorang yang aku berikan ilmu. Allah dawakan ada orang yang saya berikan ilmu yang lebih alim daripada kamu. Sinten niku? Nabi Khidir. Khidir, cari kamu Nabi Khidir. Carilah Nabi Khidir. Wa in qala Musa, lan dalam kali-kali ngucap sapa Musa Nabi Musa. Dan berikut saya mencari beliau Nabi Khidir, di mana tempatnya beliau. Maka didhawuhke wonten ing Al-Qur'an, wonten ing surat Al-Kahfi, bahwa beliau menika dipun paringi satu tanda ketika bertemu majma'a bainihima, ketika bertemu satu tempat di mana pertemuan dua laut, maka itulah tempat daripada Nabi Khidir. Maka diberikan wahyu oleh Allah untuk membawa ikan. Bawalah ikan yang ada di air itu, terus masukkan dalam keranjang. Maka ketika ikan tersebut lari hilang dari bawaanmu itu, maka disitulah tempat orang yang aku sebutkan itu, yaitu Khidir, Nabi Khidir. Itu qala Musa li fatahu, maka terjadilah perjalanan bersama seorang santri ini pun, namanya pun Yusak. Nah betul itu Yusak, betul itu. Nah itu beliau bersama santrinya tersebut membawa ikan yang telah diwahyukan oleh Allah untuk dimasukkan dalam keranjang, dibentang ikan itu. Maka wa in qala Musa, ketika Nabi Musa mengatakan li fatahu maring wong tunawi Nabi Musa, tegese pendere Nabi Musa, la abraku ora lebaran sapa ingsun hatta ablugha majma'al bahraini, hingga tumeka sapa ingsun majma'al bahraini ing nggon kumpule segara loro ta laut loro, au amdiya utawa terus sapa ingsun hukuban ing dalam pira-pira tahun. Beliau mengatakan kepada pendera itu dengan membawa ikan yang ada dalam keranjang, mengatakan la abrohu hatta ablugha majma'al bahraini. Pokoknya kita mau jalan terus sampai ketemu majma'al bahrain, dua laut, dua lautan yang saling bertemu. Nah, mungkin ini dari sisi air pun satu laut airnya beda, satu laut airnya beda, campur bersatu. Dia mengatakan keterangan seperti itu. Kalau sudah ketemu tempat itu, kita berhenti dan mencari Nabi Khidir. Kalau tidak ketemu, au amdiya hukuba, bos pokoknya berjalan terus sampai beberapa tahun, sampai hentikan motor. Falamma balagu mongko ing dalem tumeka sapa Nabi Musa pendhèrèipun
Majma' bainihima ing nggon kumpule dua lautan nasiya mongko lali sapa Nabi Musa lan bendere. Nasiya itu maknane lali, nasi maknane lali. Jadi makan di bulan puasa, makan dalam keadaan makan dengan nasi di dalam bulan puasa batal apa boten? Dalam keadaan nasi. Masih kloter simawan. Nasi yang mengolali sapa Nabi Musa lan penderepun utagumane iwae Nabi Musa lan pendere. Pada boda mau ngala apa ikan sabila go ing dalane ikan fil bahri dalam segoro saroban halin madani apa terowongan. Maksudipun diberi kulali pas hotel perjalanan tuan terlantar letih kesel akhirnya tertidur. Baru ada tertidur nikulah. Ada tertidur niku tiba-tiba ikanipun meniko keluar dari keranjang sehingga keluar dari keranjang niku mencari jalannya seperti jalan terowongan. Maksudipun meniko jatuh dalam satu tempat. Falamma jawaza mongko dalan ikan ngliwati sapa Nabi Musa lan pendere kala mongko dawuh sapa Nabi Musa li fatahu maring pendere Nabi Musa. Maka ketika dalam perjalanan terus betul lali betul kertas ikan itu merupakan medal. Maka dilanjutkan perjalanan. Ketika dalam perjalanan itu Nabi Musa ngendikan kali pemuda walau atina nakal sapa ingsun buda anaing panganan iso lakot lagi nalan teman-teman jadi teman-teman nemu sapa ingsun sapa kita min safarina saking perjalanan kita hada iklan perjalanan nasoba ingkang payah kesel capek letih. Pas modal melanjutkan perjalanan terus Nabi Musa ngendikan kali pendere iki sarapane dientok dhisik niki. Sarapane dientok dhisik. Unjuane iki dientok dhisik niki teh anget nopo-nopo. Atau sarapan nopo niki? Bubur ayam nopo? Tahu kupat nopo? Nopo dientok iki. Lapor lagi nak sebabnya nopo? Pun letih. Nah, ini ketiganya Nabi Musa sudah dalam keadaan letih, capek, ngantuk. Masa itu isu ngantuk. Nah, ini pun letih, kesel dalam perjalanan yang jauh. Ini menunjukkan konten pelajaran yang berharga dalam kisah ini. Yang pertama, ini sebelum lanjutkan cerita ini, jadi Nabi Musa menikah mengaku alim, diingatkan oleh Allah ada yang lebih alim. Ini menunjukkan manusia itu tidak boleh sombong terhadap keilmuan ataupun hal yang dimiliki. Di atas langit masih ada langit. Ini masih ada langit. Permasalahannya paling alim, ternyata ada yang paling alim, Nabi Khidir, mempunyai ilmu yang lebih alim daripada Nabi Musa. Terus diberikan satu pelajaran lain, disuruh mencari guru ini pun dalam keadaan letih mencari guru niki memberikan pelajaran kita menawi pados ilmu pados guru menika sampai letih niku wajar. Nabi Musa mawon pada Nabi Musa terkenal nabi yang perkasa kuat, tapi mencari ilmu, hadir dalam majelis ilmu, dia merasakan laqad laqina min safarina hada nasoba. Saya temukan dalam perjalanan ini letih, capek, payah. Ini dengan dia mengingatkan anak cucu kita mau sekolah. Kalau kesel ya Pak, kalau kesel ya Pak. Loh, kalau kau pancen kudu kesel wonten deh. Loh, Nabi Musa, asal ceritanya itu Nabi Musa itu dicerita terakhir yang surat Al-Kahfi tengah Al-Quran itu mencari guru Nabi Khidir itu kesel. Wah, ini dalil modern. Jadi kok hebat toh Mbak? Dapat ngaji dan itu seluruh loh. Kok sih? Dan ini dalil dasar. Jadi mencari ilmu itu macam capek, letih.
Kalau mari semangat kalian anak kulo nggih wonten. Jadi dia pancen capek-capek dulu lah. Dia capek kesel ning pondok, pesantren belajar. Kami butuh belajar, butuh mutawaan, butuh amalan, capek. Dan tinggal sekarang niku nggih memetik buahipun dari wonten. Terus ini alhamdulillah. Terus mengatakan seperti itu kepada nama pendiri pun. Kalau ada sapa Nabi Musa, kalau ngucap sapa pendiri pun aroaita ini matuan. Idawai dalam nalikani fungsi kita ya sahrati maring waktu gede. Nabi Musa, kini pas modal niku lerang-lerang nonton batu besar. Capek sare kok ini monggo santen ingsun kunasi tulah iso ingsun aku tak ing waktu. Lah pas modal kula supen arep matur kali panjenengan ikanipun menika muncul. Wa man sadiku lan orang ngilak lan orang ngalekake ingsun goeng ikan kala kok ilang setan kejaba setan. Lah kula lali kula mboten napa kula lali nek ikane muncul kula bedhe matur jenengan. Lah kula dilaleke setan iki anak kula ayo to iring sapa ingsun ikan wa taqadalan ngalap sapa wa taqadalan ngalap apa isa ya apa ikan sabila wa ikan dilbadi dalam segoro ajaban ingkang segoro kala wau ingkang laut kala sangat mengagumkan aneh sekali. Nah niki ikanipun medal terus napa nyemplung niku napa ngertos nyemplung niku cara bahasa niki anjeguri nyemplung wonten teng lautan. Lautan itu aneh. Nah terus Nabi Musa qala dawu sapa Nabi Musa dadi ka utawa mengonaki lan iwak iku mah perkara gunakan sapa kita iku nabi akhir kita farda damang riba sapa Nabi Musa lan pada ala tadi main atase bekas lumatune Nabi Musa lan Nabi Musa lan pederipun ososon are cepet-cepet. Nah, maka ketika itu tuh Nabi Musa ngilingan Allah memberikan wahyu ketika ikan itu keluar dari tempatnya terus nyemplung wonten teng lautan daiku lautan antara bertemunya dua lautan yang berbeda. Maka terus Nabi Musa balik yang tempat bahwa jada mokon nemu. Ada ketika saat itu sampai pada tempatnya bahwa jada mokon nemu sapa Nabi Musa mendere abdan kawula ini badina saking pira-pira kawula ingsun atainahu maring sapa ingsun hu ing abdan rahmatan ing rahmat min indina dalam sanding rasane kita wa alamna lan mulan sapa ingsun hu ing kawula biladuna sang arah ingsun ilman ing ilmu. Maka ketika sampai situ bertemu seorang hamba yang dimana hamba menika telah diberikan rahmat dari Allah dan diberikan pelajaran ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat ilmu niki milladunna ilman. Laduni ilmune. Ilmune apa laduni maksudnya? Dikarunia langsung dari Allah, ngertos hakikat daripada kejadian yang akan terjadi. Laduni itu ilmune kaya ngoten niku. Jadi enten ulama-ulama yang diberikan ilmu laduni ngoten niku kita bener belajar tapi kok cerdas luar biasa. Niku kadang tirakat saking riyadoe para napa tiyang sepuh-sepuhipun. Nah terus kita kenal naminipun Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Gus Dur. Jadi ilmu niku didapatkan dengan bil kasbi dengan cara susah payah atau dengan tidak cara susah payah, artinya diberikan langsung kepada Allah. Kados Gus Dur itu dengan cara susah payah dan juga diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Model-model. Jadi paham kita dulu ketika nopo niku enten seminar nopoan tapi ketika bangun ngertos apa yang disampaikan. Dan kenapa ini mulai dulu. Dan ini Nabi kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu hakikat yang manusia umum betul ngertos. Qala ngucap lagu mari Nabi Khidir sapa Musa Nabi Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda.
hal atabiuka anoto kena anut sapa ingsun ing panjenengan. Kula angsal boten derek jenengan ala nu'allimani yen to mulang sapa panjenengan ingsun yen to panjenengan iku kersa mulang kula mimma saking perkara umrinta kang dinuruhake rusdan ing kebenaran. Dan masalah ini pelajaranipun luar biasa iki. Saking ayat ini Allah perintah kepada Nabi Musa, seorang nabi yang diperintah untuk mencari orang yang alim, guru. Ini boten kok gurunya dipanggil orang Nabi Musa, boten. Nabi Musa mencari. Dan ini sifat orang yang mencari itu ngoten. Jadi bahasanya al-ilmu yukta wala yahdi. Ilmu itu didatangi, boten mendatangi. Saya ini pun akhlaki ngoten. Adabnya dalam mencari ilmu ngoten. Ilmu didatangi, boten mendatangi. Nabi Musa mempraktekkan. Nabi Musa mencari guru nipun, mencari orang yang punya ilmu untuk mengajarkan ilmu kepada beliau. Meskipun perjalanan pun luar biasa sulitnya, tapi ditempuh oleh Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah. Jadi nyuwun izin, kalau niku pengen berguru kalian jenengan Nabi Khidir, maka dijawab dalam satu kisah. Jenengan nanti mau kisah itu nggih, ceritanya pun nanti mau sih. Tim juz 15 kali 16 niku. Pun nggih. Namun dia pun betul baca cerita. Namun dia bilang Quran itu baca jadi maksudnya pun nanti dibangun. Nanti dia munculin mulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah terus ya, muncul terus. Terus terpanggil kali Nabi Khidir matur, kula pingin belajar dari panjenengan. Dijawab kali Nabi Khidir, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Jenengan mungkin gak sabar. Kamu mungkin gak sabar menghadapi saya karena ilmunya itu benten. Ilmu Nabi Musa itu syariat, secara dohir ningali. Ilmu Nabi Khidir hakikat. Maka ketika perjalanan dia melihat keanehan-keanehan yang dilakukan oleh Nabi Khidir, termasuk enten numpang akhirnya berang lautan, betul perahu, kapal. Sing perahu itu tiang miskin. Lho kok bar mandap terus ajeng mandap namun itu ajeng perjalanan itu papan sing wonten teng perahu itu diambil satu oleh Nabi Khidir. Itu aneh. Lho jenengan kok mari rusak papane to. Lah perahu niki mesak iki to. Oh, ra sabar to. Karena yang dilihat dohire. Terus mulai kepanggih kalian mandap saking perahu niki itu boten apa-apa kula dari jenengan mesti kula sabar mulai. Mandap sambil laut terus kepanggih cah cilik dipateni, dibunuh Nabi Khidir. Lho, niku cah cilik kok dibunuh pripun niku Nabi Khidir? Lho ora sabar neh to. Niki ilmu hakikat. Terus badhe niku kepanggih ten setunggalipun perkampungan, masuk ten perkampungan boten dijamu kalian yang perkampungan bahkan diejek dihina. Tapi Nabi Khidir ngertos enten rumah sing nembe jendori ajeng rusak didandani kali Nabi Khidir. Lho jenengan pomo dados niki nah nyuwun upah kali masyarakat niku nek nggih boten apa-apa. Sudah aku rapi njaluk upah, lho aku wis ora sabar nek to. Ya wes saiki kita pisah awakmu jalan dianggap. Akhirnya terus aku ingin jelaskan sekarang kenapa melubani perahu milik orang miskin tersebut, nelayan miskin tersebut, karena di depan setelah kita turun ada seorang pembajak yang yang kejam. Pembajak tersebut akan membaca perahu-perahu yang masih baik keadaan perahunya. Jadi tidak akan mengambil perahu yang di situ ada cacatnya. Dan saya merusak perahu itu agar perahu ini ada sedikit cacat agar tidak diambil oleh pembajak tersebut. Oh, ngoten to. Ini perlu bertanya pada hal yang kita betul paham yang tadi. Kok jawabannya? Oh, ngoten. Betul niku enten cah cilik kok jenengan membunuh.
Cah cilik niku kagungan seorang orang tua yang di situ mukmin, orang yang berteguh iman niku kuat. Nah, saya diberikan wahyu oleh Allah bahwa anak ini kelak akan merubah daripada keimanan orang tuanya. Maka orang anak ini harus dibunuh, anak ini harus mati dulu, agar nanti Allah memberikan ganti yang lebih baik. Allah mewahyukan akan memberikan ganti yang lebih baik pada orang tua ini. Oh, ngoten to. Niki teng punah niki. Betul niku terus enten rumah sing doyo padahal jenengan betul membenarkan rumah niku saged nyukupan. Wong penduduk niku asline boten purun maringi sebuah kepada kita. Oh, niku karena apa? Di rumah itu ada harta simpanan dari anak yatim yang masih kecil, yang dimana orang tuanya ada orang yang soleh-solehan. Maka dengan adanya rumah ini dijejeki oleh, maka harta simpanan itu akan terjaga dan Allah akan mentakdirkan ketika anak itu dewasa, niku akan bisa mengambil harta itu. Oh, jawabannya oleh. Oh, modern. Dan ini ilmu yang beda dengan ilmu yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa itu merasa rendah hati, menyadari ternyata ada yang lebih indah daripada saya. Dia mengotoniku. Nabi Musa mawon punya sifat mengotoniku. Jangan merasa yang paling benar, merasa yang paling alim, merasa yang paling punya segalanya, ampun. Nabi Musa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari berhubungan kalian bab niki nopo? Maksudipun nopo? Mengunjungi, mencari orang baik dan duduk bersama orang baik, yaitu digambarkan Nabi Musa kepada Nabi Khidir alaihissalam. Insyaallah. Jadi dalam satu riwayat menikah disebutkan bahwa Nabi ini betul termasuk Nabi. Nah, betul termasuk Nabi berarti luar biasa nih. Seorang Nabi berguru kepada orang yang tidak Nabi, tapi orang yang dekat dengan Allah. Tapi Gemotor sih mengatakan Nabi Khidir itu seorang Nabi. Oleh Nabi Khidir itu betul masuk jajaran kabinet, jajaran 25 Nabi yang wajib diimani betul. Yang betul nanti pikir betul Nabi 25 Nabi salah satu Nabi Khidir. Nah, ternyata niku enten perbedaan pendapat. Kita lanjutkan waqala ta'ala. Dilanjutkan betul nomor nggih. Jadi kan lanjut dah betul nomor waktunya masih aman. Waqala ta'ala, Allah ta'ala dawu wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Wasbir lan sabar sapa sira nafsaka ing awasira ma'al ladina dalam santane wong akeh yad'una kang padha nyembah sapa ladina rabbahum ing pangerane alladina bil ghadati dalam wektu esuk wal 'ashyi lan wektu sore yuriduna lan harapake sapa ladina wajhu yuriduna Allah taala. Jadi niki diberikan Allah dawahaken agar kita sabar terhadap seseorang yang mempunyai kelebihan di hadapan Allah. Mereka itu berzikir kepada Allah, mendekatkan kepada Allah dalam waktu-waktunya. Artinya sabar itu ketika kita bertamu, ziarah kepada beliau, sowan kepada beliau, itu bisa sabar. Tapi kok kiai orang mentu-mentu toh setengah jam itu. Ada betul. Kadang kan kiai ulama kan dan medali sana dalam pas itu bertamu. Mungkin apa? Mungkin nembe munajat kepada Allah, sholat duha. Mungkin apa? Nembe imami sholat. Mungkin apa? Kurang mungkin wadifah dikira. Nah niku. Kadang ada betul sabar. Ini kok sama orang itu ada untuk di tamunya sakit dulu. Itu betul tadi. Ya itu kok. Dan sabar. Nabi Musa disabar. Sabar, terus rendah hati mengakui bahwa ada yang lebih alim. Ini sulit. Kadang di masyarakat kita ngoten niku, lu yang paling alim rumangsane kok. Aku sing paling alim, paling ngerti sembarangan. Iki babagan masalah nopo masjid, masalah ilmu teng masjid, kula sing ngertos. Wes tinggal ke ulama. Wes rasa omongan ulama arep ki masjid dirombak karo masjid dianu, wes ora usah njaluk saran karo ulama. Terus ngoten niku.
Itu berarti kesombongan pada diri manusia. Nabi Musa diberikan peringatan oleh Allah tidak boleh sombong untuk menuntut ilmu, mencari tahu, mencari nasihat kepada orang yang lebih tahu, agar tahu bahwa hal itu memang harus diketahui, agar tambah tahu bahwa itu hal yang harus diketahui. Ini boleh tahu dan menahu. Wa Anas sampai sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala ucap sahabat Anas, qala dawu sahabat Abu Bakar, li Umar Abu Bakar, sahabat Abu Bakar li Umar mari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Ba'da wafati Rasulillah dan sahuse dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar menika matur marang Sayyidina Umar. Sayyidina Umar iki Nabi sudah wafat, intolib budala sapa sira bina sartane kita ila Ummi Aiman maring Ummi Aiman. Yuk ini ziarah berkunjung kepada Ummi Aiman. Ngertos Ummi Aiman panjenengan? Betul. Ummi Aiman itu lho sing nyengrencangi Kanjeng Nabi dengan Siti Aminah ketika ziarah kepada Sayyid Abdullah. Terus Siti Aminah sedo di tengah jalan yang terencangi Kanjeng Nabi pulang pun itu termasuk ibu menika Ummi Aiman. Mulane kedekatan Kanjeng Nabi kalau Ummi Aiman itu luar biasa dekat. Keraton ibu asuh Nabi Muhammad niku anak asuhnya Ummi Aiman. Niku mun ngertos. Kados sing sira kan disiri ngoten. Masya Allah gede teman to coba ini siranipun sing ada Mbah Umar. Masya Allah lalakone mesake ing nalika kundure sangka Madinah ana dalan jur gerak Siti Aminah. Siti Aminah sakuse dikubani gerak panas ora suwe nuli sedo jur dikubur ana penduduk ing desa kang kanggo leren jenenge Abwa lan dikubur uga ana desa Abwa. Siti Aminah sakuse dikuburake Gusti Nabi lan Ummu Aiman bature padha budal kanthi penggali susah waktu 5 dina lagi tekan omah. Kanthi niki. Jadi Ummu Aiman niku rumiyin niku pelayanipun simpanipun Rasulullah. Terus ketika Siti Aminah menika hamil Rasulullah, maka didhawuhi kalih simbahipun kala untuk dados pelayanipun Siti Aminah. Jadi niki termasuk ibu asuhnya daripada Rasulullah dan Nabi Muhammad anak asuhnya daripada Rasulullah dan anak asuhnya daripada Ummu Aiman. Dan dekat Rasulullah dengan Ummi Aiman, maka para sahabat niku ziarah kepada Ummi Aiman. Keranten nopo? Ya Ummi Aiman dekat dengan Rasulullah. Rasulullah yang sering ziarah kepada atau berkunjung kepada Ummi Aiman niku dekat banget. Hingga ketika beliau menikah pas muncul wonten niku, enten Siti Aisyah, kanjeng pas muncul niku Ummi Aiman niku nyuwun mujane Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad kula kan nyuwun mujane jenengan. Ya kata niku Siti Aisyah bukan teman. Orang sopan niku, tapi Nabi Muhammad gak apa-apa, ini ibu asuhku gak apa-apa. Akhirnya dikasihkan Ummi Aiman. Sayang dengan Ummi Aiman ini. Dan para sahabat niku mempraktekkan bagaimana Rasulullah ziarah berkunjung kepada Ummi Aiman. Maka Abu Bakar mengatakan kepada Sayyidina Umar, yuk ini ziarah yuk sowan ke Ummi Aiman yuk, seorang wanita sing salehah. Ini di Kanjeng Nabi menikah dikatakan ahli surga. Kalau kamu ingin menikahi seorang wanita yang ahli surga, nikahilah Ummi Aiman. Oh ini dawuh Kanjeng Nabi. Dan terus ketika niku nazur hari ziarah sapa kita Ummi Aiman
kama kana kaya oleh ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazura zara sapa kanjeng Nabi ha Ummi Aiman. Falamma mantahaya mongko dalam semangsane tompo sapa Abu Bakar sapa Umar ilaiha marin Ummi Aiman bahkan mongko nangis. Maka ketika Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar menika sowan bahkan mongko nangis. Maka mongko matur sapa Abu Bakar dan Sayyidina Umar laha marin Ummi Aiman ma yukiki napa sing dadosken jenengan nangis niku napa amata alamina ana to ora weruh panjenengan ing watunan nama satemene perkara indah Allah ing dalem sandinge Allah iku khairun luwih apik Rasulillah iman Rasulillah jenengan nangis sapa teringat kanjeng Nabi sedo wafat secara fisik wafat pola monggo matur sapa mengan inilah anila ala anna ma inda Allah taala khairun di Rasulillah aku nangis orang krono aku ditinggal Nabi Muhammad, orang krono Nabi Muhammad sudah tiada secara fisik. Walakin Nabi, tapi aku nangis sebab nopo anak wahya satu menit wahyu. Iku kodin kotoan sampun pegot minas sampai sang langit. Aku nangis sebab nopo wahyu nipun Allah sudah tidak turun dari langit kepada Rasulullah. Kanjeng Nabi niku sampun mundur wonten ngarsanipun Allah bahaya jatuhuma monggo padha ngubahake sapa Ummi Aiman ing Abu Bakar Umar lan bukai antase nangis. Maka keduanya pun mendengar kota niku wis sami nangis lantaran teringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala monggo tumandang sapa Abu Bakar lan Umar iku yang kiyani padha nangis karone maha ing dalem sartane Ummi Aiman. Maka keduanya mereka pun sami nangis atas apa yang dikatakan oleh Ummi Aiman teringat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku aku tiyang cinta mimoten niku mendengar kisah ataupun krungu cerita niku teringat kepada orang yang dicintai nangis. Bila niku ngoten pas wedal adzan sasampunipun Rasulullah niku sedo boten kiyat ketika sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gebrak pingsan diterusi oleh sahabat itu pun yaitu cinta mungkin kita sedaya dipun karuniai cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dicintai dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pikantos syafaatipun Kanjeng Nabi anak kita dados anak turun ingkang saleh salehah akhir kita ditakdirkan dados hamba ingkang husnul khotimah amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.